Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Qala Allahu ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih
wala tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Jumat yang dirahmati Allah, salah satu anugerah yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita ialah akal. Dengan akal manusia mampu berpikir, membedakan mana yang benar, mana yang salah, serta memahami mana yang baik dan mana yang buruk. Akal inilah yang membuat manusia lebih mulia dibandingkan hewan. Namun kemuliaan ini juga datang dengan tanggung jawab yang besar, yaitu bagaimana kita bisa menggunakan kemuliaan ini dengan benar. Dalam Islam, akal tidak hanya dipakai untuk urusan dunia saja, tapi juga dipakai untuk memahami agama dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah telah berulang kali memuji orang-orang yang mau menggunakan akalnya. Seperti selayaknya bagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat 5. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtilafil laili wan nahari wama anzalallahu minas samaa'i mir rizqin fa ahya bihil arda ba'da mautiha wa tasrifir riyahi ayatul liqaumi yaqilun. Pada pergantian malam dan siang, pada rezeki yang diturunkan Allah dari langit lalu menghidupkan bumi setelah matinya, dan pada perkisaran angin terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mau berpikir. Jamaah rahimakumullah, seiring berjalannya waktu, tantangan umat kian membesar. Pada zaman Rasulullah SAW dahulu, setiap persoalan umat bisa ditanyakan kepada sang baginda. Namun pada hari ini masalah baru terus bermunculan, sementara Rasulullah SAW telah meninggalkan kita semua. Inilah mengapa Allah memerintahkan kita untuk berpikir dan berijtihad. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, afala taqilun, apakah kalian tidak berpikir? Ijtihad adalah wujud nyata penggunaan akal dalam memahami syariat. Sebagaimana para ulama terdahulu seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mereka tidak hanya menukil Al-Quran dan hadis secara tekstual, tetapi juga menggunakan akal sehat, kias, dan pertimbangan maslahat untuk menjawab masalah yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam nas. Bahkan Rasulullah SAW pernah menguji Muaz bin Jabal ketika beliau diutus ke Yaman. Pada suatu riwayat, Nabi bertanya kepada Muaz, dengan apa engkau memutuskan perkara? Maka Muaz menjawab, dengan kitabullah. Lantas Nabi bertanya lagi, dan bagaimana jika tidak ada dalam kitabullah? Kemudian Muaz menjawab, dengan sunnah Rasulullah. Dan lalu Nabi bertanya kembali, dan bagaimana jika tidak ada juga? Maka Muaz akhirnya menjawab, aku akan berijtihad dengan sebaiknya akalku. Mendengar itu, Rasulullah menepuk dadanya sambil bersabda, segala puji bagi Allah yang telah memberikan taufik kepada utusan Rasulnya dengan sesuatu yang diridhoi oleh Rasulullah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadirin yang mulia, dari kisah ini kita belajar bahwa akal dan ijtihad adalah sarana untuk menjaga agama tetap relevan dalam setiap zaman. Jika umat Islam berhenti berpikir, maka sesungguhnya kita akan tertinggal dan sulit dalam menghadapi tantangan yang dibawa oleh waktu. Sebaliknya, dengan ijtihad dan akal sehat, para ulama telah menuntun umat di setiap era yang telah lewat. Hari ini kita menghadapi masalah yang berbeda.
teknologi yang berkembang pesat, budaya yang berubah, dan masalah sosial yang setiap hari semakin kompleks. Maka tugas kita adalah menggunakan akal yang sehat, yaitu akal yang Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita untuk mencari solusi dengan tetap berpijak pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagaimana para ulama terdahulu. Namun perlu diingat, ijtihad bukan berarti bebas berpendapat. Ijtihad harus berlandaskan kepada dalil, ilmu, dan kemaslahatan umat. Imam Syafi'i pernah berkata, jika sebuah masalah baru muncul, maka kembalikanlah pada Al-Quran, Sunnah, ijma' ulama, dan qiyas yang benar. Maka marilah kita menggunakan akal kita dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai akal yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada kita sia-sia hanya karena kita sebagai umat Islam malas untuk berpikir. Sebab dari akal akan lahirlah ilmu, dan dari ilmu akan lahirlah sebuah solusi yang bermanfaat bagi kemaslahatan umat. Maka berfikirlah, niscaya engkau akan menemukan apa yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa zikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahi wahdah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Faya ayuhan nas, usikum wa nafsi bi taqwallah, faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala' wal waba' wal zalazil wal mihan wa su'al kitan ma zahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassah wa sairil buldanil muslimina ammah, ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i zil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun. Wazkurullahal azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum
wala zikrullahi akbar. Aqimus shalah.